Pernah dengar kabar kalau 99 triliun anggaran makan bergizi gratis katanya sudah terserap habis? Tapi tunggu dulu, data dari Kementerian Keuangan malah bilang cuma 20 triliunan yang benar-benar keluar. Nah, disinilah mulai menarik. Siapa yang salah data? Siapa yang main narasi? Dan kenapa Menko Purbaya tiba-tiba turun tangan langsung dan bilang, uangnya aja belum ada kok. Kali ini kita bahas tuntas, pelan-pelan, logis, dan tanpa teriak-teriak. Karena kalau benar, uang rakyat sebesar itu belum jelas arahnya, kita semua punya hak untuk tahu. Masalahnya bukan cuma soal angka, tapi soal kejujuran dalam laporan publik. Bayangin, satu lembaga klaim udah habisin 99 triliun, tapi bendahara negara sendiri bilang, dana segitu belum pernah kami cairin. Jadi siapa yang main angka di sini? Dan kenapa sikap Purbaya justru bikin sebagian pejabat lain kelabakan? Nah, begini ceritanya. Program makan bergizi gratis atau MBG mestinya jadi kabar gembira buat rakyat. Makan gratis, gizi cukup, janji kampanye terpenuhi. Siapa yang nggak mau? Tapi masalahnya muncul di tempat yang paling sensitif. Duitnya. Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana, bilang penyerapan anggaran MBG sudah 99 triliun rupiah. Angka fantastis. Tapi di hari yang sama, Kementerian Keuangan lewat Wakil Menteri Suhasil Nazara bilang, sebentar, data kami baru 20,6 triliun rupiah. Nah, di situ letak kejanggalannya. Selisihnya bukan hitungan miliar, tapi puluhan triliun rupiah. Kalau ditulis angka penuh, nolnya bisa bikin kepala pening. Sekarang, mari pikir jernih. Bagaimana mungkin penyerapan naik dari 20 triliun rupiah ke 99 triliun rupiah hanya dalam 10 hari? Bahkan belanja online pun nggak bisa secepat itu, apalagi anggaran negara dengan birokrasi yang setebal kamus. Di sini publik mulai geleng-geleng. Kalau datanya nggak sinkron, siapa yang mesti dipercaya? Di satu sisi, Kepala BGN meyakinkan semuanya baik-baik saja. Di sisi lain, Menko Purbaya justru memegang kalkulator dan catatan yang real. Purbaya Yudisadewa mungkin bukan figur yang banyak bicara di depan kamera. Tapi dari langkahnya terlihat satu hal. Dia nggak mau uang negara menguap tanpa jejak. Purbaya tegas, kalau anggaran tidak terserap, lebih baik dikembalikan atau dialihkan. Bukan karena pelit, tapi karena tanggung jawab. Karena setiap rupiah itu hasil pajak rakyat, hasil kerja keras orang yang bangun subuh, yang antre di jalan, yang bayar pajak tanpa protes. Dan Purbaya tahu, uang negara bukan milik lembaga. Uang itu milik rakyat. Kalau anggarannya cuma disimpan tanpa manfaat, itu bukan cadangan, itu beban. Beban bagi utang, beban bagi bunga, beban bagi APBN. Sekarang kita lihat ironi berikutnya. BGN dapat anggaran jumbo, 71 triliun rupiah, alokasi utama, 100 triliun rupiah, dana standby. Sudah paling besar di antara lembaga lain. Tapi lucunya justru banyak proyeknya tersendat. Tender lambat, infrastruktur belum beres, dapur MBG di beberapa tempat malah ditutup karena kasus keracunan. Sementara di kementerian lain, banyak yang berteriak kekurangan dana. Ada yang mau bangun sekolah tapi anggarannya dipangkas. Ada yang mau perbaiki jalan tapi harus tunggu tahun depan. Tapi di Bulgarian Lev, anggarannya melimpah, tapi serapannya lambat. Kalau dipikir-pikir, ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal rasa keadilan. Bagaimana publik bisa percaya kalau uang sebesar itu belum jelas penggunaannya, tapi tahun depan justru minta 335 triliun lagi? Purbaya menolak diam. Dia tahu kalau semua orang sibuk berpolitik sementara angka tidak cocok di laporan, yang rugi ya rakyat juga. Maka dia ambil langkah keras. Kalau sampai akhir Oktober penyerapannya tidak signifikan, dana MBG akan dialihkan ke program bantuan beras 10 kg. Program yang nyata dampaknya dan cepat sampai ke masyarakat. Langkah ini bukan melawan program presiden, tapi justru menyelamatkan kredibilitas pemerintah. Karena program besar tanpa pengawasan, itu bukan keberhasilan tapi bom waktu. Masalahnya, sebagian orang salah baca niat. Ada yang bilang Purbaya menghambat program gizi. Ada yang menyebut dia memotong janji kampanye. Padahal yang dia lakukan itu sederhana. Menjaga uang rakyat agar tidak mubazir. Dan kalau dipikir-pikir, siapa yang sebenarnya lebih berpihak ke rakyat? Yang menyalurkan dana tanpa perhitungan? Atau yang memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke piring rakyat miskin yang butuh makan bergizi? Kita masuk ke inti kritiknya. Program besar itu bukan salah.
Yang salah adalah ketika besar tapi tidak